warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wirdatul Jannah akan menjelaskan salah satu mata kuliah geometri transformasi. Saya akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu tentang geseran translasi, yaitu pada bagian pembuktian teorema 10.1. Nah, andaikan G dan H dua garis yang sejajar. Nah, apabila ada dua garis titik A dan B, maka A double aksen sama dengan B double aksen dengan A double aksen sama dengan MH, MG, A, dan B double aksen sama dengan MH dan MG, B double aksen. Nah, pembuktiannya dalam teorema diketahui ada dua garis, yaitu garis G dan H yang sejajar. Titik A dan B dengan A double aksen sama dengan MH, MG, A, dan B double aksen sama dengan MH, MG, B. Buktikan bahwa A double aksen sama dengan B double aksen. Nah, kita tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y dan sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Oke, kita lanjut. Nah, kita ingat bahwa dalam teorema terdapat dua garis, yaitu garis G dan garis H. Garis G dan garis H. Dan kita ingat bahwa garis G ini sebagai sumbu Y. Dan juga garis yang terletak dan juga garis yang tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Oke, ini dia sumbu X. Nah, sekarang kita ambil sebarang titik A. Kita ambil sebarang titik A dan B. A dan B dengan A tidak sama dengan B. A di luar daripada garis G dan di luar dari garis H. Begitu juga dengan B di luar pada garis G dan di luar dari garis H. Nah, kita andaikan bahwa A itu sama dengan A1, A2. Nah, selanjutnya B juga kita misalkan dengan B1 juga B2. Oke, ini dia. Nah, akan kita buktikan setengah putaran dari titik A ke titik N sama dengan B double aksen dengan N merupakan titik tengah A double aksen B. Andaikan persamaan garis H adalah X sama dengan K, di mana K tidak sama dengan 0. Nah, kita ambil titik P. Kita ambil titik P, X, Y, P di luar daripada garis H. Oke, kita ambil titik P, X, Y. Nah, selanjutnya diperoleh MHP sama dengan P aksen, atau P dicerminkan terhadap garis H, itu menghasilkan P aksen. Nah, kita tarik sebuah garis H akan menghasilkan P aksen. Nah, kita tarik sebuah garis H dan menghasilkan P aksen. Nah, sehingga P aksen ini memotong garis H dan kita sebut dengan titik Q. Nah, karena pada pengandaian pertama kita andaikan bahwa X itu adalah K dan P X, Y, maka titik potong K, Y, jadi kita ganti X-nya menjadi K, maka menjadi K, Y. Nah, jadi dengan Q adalah titik tengah antara P aksen. Oke, kita lanjut.
karena Q senilai dengan K, Y dan P sehingga X, Y, maka dimisalkan P itu sama dengan X1, Y. Nah, sehingga kita peroleh Q sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Nah, kita ganti Q ini menjadi XY. Jadi, XY sama dengan, kita mengganti Q ini menjadi K, Y. Maka K, Y sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Maka kita pasangkan X1 ditambah X per 2 ini dengan K. Nah, kita pasang. Nah, kemudian Y1 ditambah Y1 ditambah Y per 2 kita pasangkan dengan Y. Oke. Sehingga yang pertama X1 ditambah X per 2 sama dengan K. X1 ditambah X 2 dikali K sama dengan 2K. Nah, kita pindah ruaskan. Oke, kita pindah ruaskan X1 sama dengan 2K dikurang X. Kemudian yang kedua, Y1 ditambah Y per 2 sama dengan Y. Y1 ditambah Y, 2 dikali Y sama dengan 2Y, maka Y1 sama dengan Y. Nah, sehingga kita dapatkan ketika P dicerminkan dengan P aksen, maka nilai P sama dengan 2K dikurang X, Y. Oke, ini dia. Nah, karena dalam pengandaian kita andaikan G adalah sumbu koordinat Y. Kita andaikan G ini merupakan sumbu koordinat Y. Maka ketika kita referensikan titik P ini terhadap garis G, maka menghasilkan P aksen. Nah, kita tarik lagi sebuah garis. Oke, sebuah garis kita tarik, maka menghasilkan P double aksen. Nah, kita ketahui bahwa P double aksen ini berada pada nilai X yang negatif. Oke, berada pada nilai X yang negatif. Jadi titiknya yaitu min X, Y. Jadi kita peroleh MH MG P sama dengan MH MG P. Nilai dari MG nya tadi itu sama dengan min X, Y. Min X, Y. Maka jadinya MH min X, Y. Nah, kita substitusikan dari MHP ini, maka jadinya 2K dikurang min X, Y. 2K dikurang, karena X-nya negatif, jadi 2K dikurang min X, Y. Maka hasilnya adalah 2K ditambah X, Y. Nah, karena dalam pengandaian kita andaikan A itu sama dengan A itu mempunyai titik A1
mempunyai titik A1, A2 dan B itu juga mempunyai titik B1, B2. Maka A double aksen sama dengan MH, MG, A. Sama dengan MH, MG, A. Maka hasilnya adalah MH min A1, A2. Maka hasilnya adalah 2K ditambah A1, A2. Nah, untuk B double aksen itu sama dengan MH, MGB. MH sama dengan MH, MGB. Sama dengan MH min B1, B2. Maka hasilnya adalah 2K ditambah B1, B2. Oke, kita lanjut. Karena dalam gambar terdapat bahwa N titik tengah A double aksen B, maka berlaku N sama dengan 2K ditambah A1 ditambah B1 per 2, A2 ditambah B2 per 2. Jika N sama dengan 2K ditambah A1 ditambah B2 per 2, A2 ditambah B2 per 2, dan A sama dengan A1, 2, maka setengah putaran dari A ke titik N, kita ingat lagi konsep dari setengah putaran, yaitu konsep dari setengah putaran yaitu 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Oke, ini adalah konsep setengah putaran. Maka menjadi dua A-nya ini kita ganti dengan 2K, kita ganti dengan ini, maka 2K ditambah A1 ditambah B1 per 2, dan X-nya ini kita ganti dengan A1, maka dikurang A1. Kemudian 2B, 2-nya, maka 2B-nya ini kita ganti dengan ini, maka jadinya 2A2 ditambah B2 per 2 dikurang Y-nya ini kita ganti dengan A2. Maka di sini bisa kita coret A-nya, 2-nya kita coret. Bisa kita coret. Nah, kemudian yang bisa kita coret lagi yaitu A1. Kita coret A1-nya, kemudian ini ada B2-nya. Oh, salah. Maaf. Yang kita coret adalah A2-nya. Oke. Jadi tinggal sama dengan 2K ditambah B1, B2. Nah, ini adalah nilai dari B double aksen. Dengan demikian kita peroleh bahwa A double aksen sama dengan B double aksen, maka terbukti. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MH, MG adalah ekuivalen dengan setiap garis
berarah seperti di atas. Nah, jadi hasil transformasi MH MG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan dengan translasi geseran. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke definisi. Nah, suatu pendanaan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah AB sebagai setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan G, P sama dengan P aksen, dan P aksen sama dengan AB. Dan setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi jika AB sebuah garis berarah, maka dengan lambang GAB dimaksudkan sebagai sebuah geseran yang sesuai dengan AB. Oke, sekian dan terima kasih. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.